Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang alat permainan edukatif untuk pengembangan aspek bahasa pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Graciela Septianti Rosa Unaya, yang kedua ada Happy Meifa Nurlaili, yang ketiga ada saya sendiri, Aprilia Dewi Kartikasari. Yang keempat ada Alia Latifah Hanum. Yang kelima ada Khadijah Hoiriyah. Yang keenam ada Zaki Vidya Bagus Firamadan. Dan yang terakhir ada Ulil Asmi Nur Mawadah. Nah, untuk penjelasan slide selanjutnya akan disampaikan oleh Happy. Alat permainan edukatif atau APE. APE adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan dapat merangsang pertumbuhan otak anak, mengembangkan seluruh aspek kemampuan atau potensi anak. Aspek bahasa anak usia dini. Aspek bahasa anak usia dini adalah pengembangan bahasa melibatkan aspek sensi motor terkait dengan kegiatan mendengar dan kecakapan memaknai dan produksi suara. Kondisi ini sudah dibawa mulai anak lahir. Saya Khadijah akan membacakan tentang tingkat perkembangan bahasa anak yang sesuai dengan STPPA. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami bahasa. Yang kedua, mengukarkan bahasa. Yang ketiga, keaksaraan. Perkembangan bahasa anak berdasarkan usia sebagai berikut. Usia 0-3 bulan, kemampuan bahasa menangis, berteriak, bergumam. 3-6 bulan, mendengarkan ucapan orang lain, mengoceh, tertawa, atau tersenyum kepada orang yang mengajak berkomunikasi. 6-9 bulan, menirukan ucapan, merespon permainan cilukbah, dan menunjukkan benda-benda dengan mengucapkan satu kata. 9-12 bulan, mengucapkan 2 kata untuk menyatakan keinginan, menyatakan penolakan, dan menyebut nama benda atau binatang. 12-18 bulan, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, merespon pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, dan memahami cerita pendek. 18-24 bulan, menggunakan kata-kata sederhana untuk menyatakan keingintahuan, menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam buku, menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek, dan menyanyikan lagu sederhana. Kemudian, usia 2-3 tahun, kemampuan bahasa anak, hafal beberapa lagu sederhana, memahami cerita atau dongeng sederhana, dan menggunakan kata tanya dengan tepat. Seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Usia 3-4 tahun, menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana, menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana, membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri, dan memahami perintah yang mengandung 2 pengertian. Misalnya, ambil buku lalu berikan pada ibu. 4-5 tahun, mengutarakan sesuatu hal kepada orang lain, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan, mengenal perbendaharaan kata, mengenal kata sifat, dan menceritakan kembali cerita yang pernah didengar. 5-6 tahun, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, terlibat dalam pemilihan dan memutuskan aktivitas yang akan dilakukan bersama teman, dan perbendaharaan kata lebih kaya dan lengkap untuk melakukan komunikasi verbal. Selanjutnya, jenis-jenis APE yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak. Alat permainan edukatif berdasarkan bahannya dapat digolongkan menjadi 3. Antara lain adalah 1. APE buatan. Adalah APE yang pembentukannya dibuat oleh manusia, baik dengan cara manual maupun dibuat oleh pabrik. 2. APE alami. Adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, antara lain air, pasir, tanah liat, daun, dan pantai. Yang ketiga, APE bahan campuran. Adalah APE yang pembentukannya menggabungkan keduanya. Selanjutnya, jenis-jenis APE yang perlu diketahui. Yang pertama, APE ciptaan Montessori. Beberapa lembaga luar dan dalam negeri telah banyak menggunakan dan mengembangkan APE berdasarkan ciptaan Dr. Maria Montessori ini. Dr. Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif
yang memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. Jenis APE yang telah dikembangkan di Indonesia berkat dari konsep Montessori ini diantaranya adalah papan bentuk bidang 1 dan papan bentuk bidang 2 serta kantong keterampilan tangan untuk melatih kemandirian. Yang kedua, APE untuk kemampuan berbahasa Peabody. Alat permainan edukatif APE yang dikembangkan Elizabeth Peabody yang terdiri atas 2 boneka tangan yang berfungsi sebagai tokoh mediator, yaitu tokoh Pemoni dan Joey. Boneka dilengkapi papan magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi lagu, dan cerita serta kantong pintar sebagai pelengkap APE. Karya Peabody ini memberikan program pengetahuan dasar yang mengacu pada aspek pengembangan bahasa, yaitu kosakata yang dekat dengan anak. Yang ketiga, balok questionnaire. George Questionnaire menciptakan balok questionnaire untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Kotak alfabet. Kotak ini berisi huruf-huruf alfabet yang dibuat di atas potongan karton duplex berukuran 5x5 cm. Permainan ini dibuat untuk anak yang berumur 5 tahun yang sedang belajar membaca. Kartu pasangan. Kartu ini dimainkan anak usia 4-6 tahun. Permainan ini terbuat dari bahan kertas duplex berukuran 10-8 cm. Setiap kartu diberi gambar secara berpasangan. Puzzle jam. Puzzle ini terbuat dari triplek ukuran 30x20 cm sesuai untuk anak usia 5-6 tahun. Papan terbuat dari bahan yang sama, diberi gambar sebuah jam lengkap dengan jarum petunjuk. Loto warna. Permainan ini untuk anak usia 3-4 tahun dibuat dari triplek atau duplex yang dibentuk sedemikian rupa dapat dimainkan secara perorangan atau bersama-sama kelompoknya. APE alternatif tradisional. APE yang terbuat dari yang dibuat dengan memanfaatkan sumber bahan dari lingkungan dan alam sekitar. Dengan pengembangan permainan tradisional secara langsung disesuaikan untuk kebutuhan main anak. APE ini dapat divariasikan dalam kegiatan bermain seperti main peran dan sentra alam. Kemudian saya Alia Latifah Hanum akan menjelaskan mengenai jenis APE bahasa yang terdapat dalam buku Sudono pada tahun 2006, di mana alat-alat yang akan digunakan ini bisa membantu anak untuk mendeskripsikan fungsi, bentuk, warna, di mana hal itu akan membantu anak dalam perkembangan bahasanya. Yang pertama, benda dan gambar untuk alat instruksi guru. Yang kedua, alat permainan gambar loto, gambar berurutan. Yang ketiga, alat tulis dan menggambar media kreativitas. Yang keempat, yaitu kumpulan buku cerita dan buku referensi untuk dibacakan kepada anak, di mana setelah dibacakan buku ini, anak akan mendapatkan kosakata baru dan dia juga bisa membantu untuk mengucapkan kata-kata yang ia dengar dari buku cerita atau buku referensi yang sudah dibacakan oleh guru ataupun orang tua. Kelima, kumpulan cerita pendek untuk latihan mengingat dan diceritakan kembali oleh anak. Yang keenam, kumpulan daftar kalimat pendek yang belum selesai dan dapat dilanjutkan oleh anak secara kreatif. Yang ketujuh, kumpulan gambar profesi yang dapat diperkenalkan oleh anak atau yang sudah mereka ketahui. Yang kedelapan, kumpulan gambar poster untuk berbagai macam tema sebagai konsep dasar yang perlu diketahui oleh anak. Di dalam gambar atau poster, misal untuk tema binatang, itu anak bisa mendapatkan kosakata baru
untuk perbendaharaan bahasa mereka. Kemudian mereka akan mengingat kosakata tersebut, dan apabila mereka melihat gambar yang serupa, mereka akan ingat, oh itu kosakata tersebut sudah pernah mereka ketahui, seperti itu. Kesimpulan, alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan dapat merangsang pertumbuhan otak anak, mengembangkan seluruh aspek kemampuan atau potensi anak. Dengan demikian, perkembangan bahasa anak terjadi sejak bayi melalui pengalaman yang diterimanya. Dapat juga distimulasi dengan sebuah permainan, yaitu dengan menggunakan alat permainan edukatif. Alat ini memiliki unsur mendidik dan dapat merangsang perkembangan anak, terutama perkembangan bahasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.